Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat momen paling epik di mana semua pahlawan kunci akhirnya ngumpul di satu tempat setelah Touka berhasil ngalahin Kirihara dan Hijiri datang buat nenangin Ayaka. Krisis udah selesai dan mereka siap-siap buat ngobrol nentuin langkah selanjutnya. Di episode Epilog volume 10 kali ini, kita bakal pindah sudut pandang ke Dewi Vicious. Gimana perasaannya setelah Raja Iblis tewas? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan refleksi kelam, rencana jahat, dan plot twist di akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari Vicious yang lagi ngerasain kebahagiaan luar biasa. Kenapa? Soalnya dengan matinya Raja Iblis, dia nggak perlu lagi takut sama Demon King Essence. Dia akhirnya bebas dari satu-satunya hal yang bisa bikin dia lemah. Ternyata, setelah ngobrol sama Ayaka, Vicious dapat surat dari Magnar. Pengirimnya, yang dia kira Kirihara, mau negosiasi soal hati Raja Iblis. Vicious seneng banget. Dapat surat ini, soalnya dia emang lagi pengen banget dapetin hati itu secepatnya sebelum yang di atas, mungkin dewa lain, ikut campur. Dia pun langsung berangkat sendirian ke Night Hall. Sambil jalan, dia sempat mikirin beberapa hal. Dia muji Kirihara yang udah ngabisin penunggang serigala putih. Terus dia juga mikirin soal Nyantan Kikipat. Dia sadar kalau Nyantan itu bawahan yang sangat berguna. Saking berharganya, dia punya rencana buat ngubah Nyantan jadi setengah dewa biar bisa ngelayanin dia selamanya. Dan disinilah kita dengerin lagi betapa liciknya dia. Dalam hatinya, dia mikir, nanti aku bakal ngebolehin dia ketemu sama adeknya yang kusandera. Dia masih ngira kalau Nyaki itu masih ada di tangannya. Dia sama sekali nggak tahu kalau Nyaki udah lama diselamatin sama Touka. Dia juga sempat nyesel karena nggak ngebunuh penyihir terlarang, si Erika. Dari dulu, harusnya dia udah membusuk, pikirnya dengan kejam. Akhirnya, Vicious sampai di Night Wall. Dia disambut sama satu iblis lingkaran dalam. Vicious yang ngerasa udah di atas angin, langsung nanya soal hati Raja Iblis. Dan disinilah plot twistnya muncul. Si iblis itu ngaku kalau dia mau ngehianatin tuannya, si Kirihara. Dia bilang dia tahu lokasi hati Raja Iblis. Kenapa dia berkhianat? Ternyata skill Dragonic Chain-nya Kirihara itu nggak absolut. Awalnya, semua monster dan iblis yang dikendaliin itu coba ngelawan. Mereka nangis darah sambil nahan sakit. Tapi, lama-lama keinginan mereka buat ngebrontak hilang. Si iblis ini adalah salah satu yang masih punya sisa-sisa kehendak bebas dan pengen bebas. Zohak lalu ngebawa Vicious ke lokasi hati Raja Iblis. Ternyata, benda paling berharga di dunia ini disembunyiin di tempat paling nggak disangka-sangka. Di dapur benteng, di dalam peti gandum busuk. Vicious yang nemuin hati itu senang banget. Luar biasa, ini yang terkuat, katanya. Setelah dapat apa yang dia mau, Vicious nanya ke Zohak apa rencananya selanjutnya. Zohak bilang dia udah gak punya tujuan hidup. Dan Vicious dengan senyum manisnya langsung ngebunuh Zohak saat itu juga. Dia motong Zohak jadi dua tanpa ragu sedikit pun. Makasih ya buat kerja kerasnya, katanya. Bener-bener kejam, sekutu yang udah gak guna langsung dibuang. Setelah itu, Vicious balik lagi ke Alion dan ketemu sama Nyantan. Dia janji bakal mempertemukan Nyantan sama adiknya, si Nyaki, sebagai hadiah. Terus dia nyusun skenario idealnya di kepalanya. Dan inilah rencana adu domba Vicious yang paling sempurna. Pertama, Touka Mimori bakal ngebunuh Kirihara. Kedua, Ayaka Sogoa yang nggak tahu identitas asli Touka bakal ngebunuh Touka karena ngira dia jahat. Ketiga, setelah itu tinggal Vicious ngurusin Ayaka. Sempurna, musuh-musuhnya bakal saling ancurin satu sama lain. Dia juga ngebongkar kalau dia udah menggeledah kamar Ayaka dan nemuin kertas catatan rahasia dari Hijiri. Catatan itu isinya pesan semangat buat Ayaka. Vicious ngeremehin itu sebagai omong kosong dan ngebuangnya. Dan disinilah pengungkapan paling gila dan paling penting di seluruh volume ini. Nyantan nanya, apa tujuan akhir Vicious? Vicious jawab, itu masih rahasia. Tapi dalam hatinya, dia ngakuin kebenarannya. Lagian,
para pahlawan kali ini gak akan pernah pulang ke dunia lama mereka. Dia juga mikir mau ngegunain mereka sebagai substrat, apapun artinya itu pasti sesuatu yang mengerikan. Jadi, konfirmasi. Dari awal, Vicious gak pernah niat mulangin para pahlawan. Dia punya rencana lain yang jauh lebih jahat buat mereka. Jadi kita lanjut dari sudut pandang Nyantan Kikipat. Tepat setelah dia keluar dari kamar Dewi Vicious, dia kelihatan lega banget udah bisa lepas dari si Dewi. Terus dia mulai mikirin lagi instruksi rahasia yang udah dia terima. Dan instruksi itu bukan dari Vicious. Disinilah plot twist terbesarnya kebongkar. Ternyata selama ini Nyantan Kikipat adalah mata-mata ganda. Dia gak setia sama Vicious. Dia sebenarnya kerja buat Takao Hijiri. Gila, jadi semua kesetiaannya ke Vicious itu cuma akting. Dan kita jadi tahu betapa jeniusnya rencana Hijiri. Hijiri sengaja manfaatin insiden mayat hangus dulu buat bikin Vicious percaya penuh sama Nyantan. Dia bahkan sengaja milih Nyantan, bukan Ayaka, soalnya dia tahu Ayaka itu nggak pinter bohong dan pasti bakal ketahuan sama Vicious. Terus, gimana caranya Hijiri bisa bikin Nyantan sesetia ini? Ternyata, Hijiri gak cuma ngasih perintah. Dia ngasih hadiah ke Nyantan. Sebuah alat sihir yang bentuknya kayak smartphone dari dunia kita. Dan di layar smartphone itu ada info lokasi di mana adeknya Nyaki disandara. Kebaikan tulus inilah yang bikin Nyantan ngabdiin dirinya sepenuhnya ke Hijiri. Tapi di sini juga ada momen sedihnya. Nyantan jadi khawatir banget. Dia tahu Nyaki itu dijaga sama pedang keberanian. Dan dia baru aja dengar dari Vicious kalau pedang keberanian itu menghilang. Kita sebagai penonton tahu persis kenapa pedang keberanian itu menghilang. Soalnya mereka semua udah dibantai sama Tauka saat Tauka nyelamatin Nyaki. Jadi Nyantan di sini lagi ketakutan setengah mati mikirin nasib adiknya. Padahal kita tahu kalau Nyaki itu sekarang lagi aman dan disuruh Tauka buat tinggal sementara di negara di ujung dunia. Bener-bener tragis. Dan misinya Nyantan itu bukan main-main. Hijiri ngasih dia tugas buat ngaktifin senjata rahasia yang katanya bisa ngebuka mata seluruh dunia soal kebusukan Vicious. Bener-bener rencana perang informasi. Nyantan pun lagi megang senjata rahasia dari Hijiri. Dan ternyata senjata itu adalah smartphone dari dunia kita. Gila, kok bisa ada di sana? Ternyata Hijiri ini jenius banget. Dia sadar kalau barang-barang pahlawan yang udah mati itu gak dijaga. Jadi, dia diam-diam ngambil ponsel peninggalan dari Hirouka, Sakuma, atau Kariya. Pahlawan yang udah gugur, terus dia modifikasi. Dia pakai skill akselerasinya Itsuki buat ngaktifin lagi ponsel itu. Dan modifikasinya bener-bener buat tujuan spionase. Hijiri ngubah ponsel itu jadi alat perekam suara canggih. Dan yang paling penting, dia ngilangin suara bip pas rekaman dimulai. Jadi, bisa ngerekam diam-diam tanpa ketahuan. Dan inilah misi Nyantan yang sebenarnya. Pas dia lagi di dalam kamar Vicious, dia diam-diam ngerekam semua percakapan Vicious. Dan rekamannya isinya benar-benar emas. Di rekaman itu, kedengeran jelas suara Vicious yang dengan santainya bilang, kalau pembantaian penunggang serigala putih itu ide Kirihara dan pengorbanan yang perlu. Dan yang paling parah, ada juga pengakuannya yang paling mengerikan. Lagian, para pahlawan kali ini nggak akan pernah pulang ke dunia lama mereka. Aku mungkin bakal gunain mereka sebagai substrat. Dengan rekaman ini di tangan, Nyantan akhirnya sadar betapa gilanya rencana Hijiri. Ini bukan lagi soal perang pakai pedang. Ini adalah perang informasi. Hijiri berencana buat ngancurin reputasi Vicious di depan seluruh dunia. Nyantan sadar kalau rekaman ini disebar, semua orang di dunia ini bakal ngelawan Vicious. Gila, bener-bener jenius. Jadi, ini senjata rahasia mereka. Bukan pedang, bukan sihir, tapi bukti. Bukti yang gak bisa dibantah soal kebusukan Vicious. Hijiri bener-bener udah mikirin perang ini di level yang beda. Ini benar-benar ngasih kita harapan baru. Jadi, Vicious boleh aja ngerasa menang. Tapi di luar sana, bom waktu dalam bentuk rekaman suara ini udah siap meledak. Dan ini juga jadi cara yang keren buat ngormatin para pahlawan yang udah gugur. Peninggalan mereka sekarang jadi kunci buat ngejatuhin si Dewi busuk itu.
Dengan ini, volume 10 pun resmi berakhir. Kita ditinggali dengan cliffhanger yang bikin penasaran. Gimana cara Hijiri dan Nyantan bakal nyebarin rekaman ini? Dan apa yang bakal terjadi pas seluruh dunia dengar kebenaran soal Vicious? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di volume 11.